Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban katsiran mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Jami Taqwa Kota Bumi 2, Akhina Billah Al-Ustadz Haji Iman Basuki, Akhina Billah Al-Ustadz Nanang Zainal Abidin, Akhina Billah Al-Ustadz Nurdin, dan yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat lahir batin sehingga bisa istiqomah membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada aparat pemerintah, wabil khusus Bapak RT Totong ya. Terus iya, Nurdin udah mencakup ya. Iya, udah Ustadz aja. Ya. Udah. Dan yang lainnya juga pastinya ya. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan amanah. Kepada YouTuber yang eksis Bapak Sarijo, mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan dan keberkahan. Pada hadirin jamaah Majelis Salim, ya mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan pahala yang besar dan tentunya banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyak serta dibarokahkan. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji, apalagi sekarang ini di bulan Ramadan. Jadi samping keuntungan dan pahala ngaji di bulan-bulan atau di hari-hari lain, secara khusus di Ramadan ini insya Allah dilipat menjadi 1000 kali lipat. Bahkan ada hadis yang terjemahannya, siapa orang yang hadir di majelis ilmu atau ngaji di bulan Ramadan, maka pasti Allah mencatat untuknya dengan setiap telapak kakinya ibadah setahun. Ya, ini maksudnya mah kalau dari sini ke rumah kita dihitung dengan telapak kaki itu berapa? Ya mungkin kesel ya, pakai langkah aja. Asal langkahnya normal, itu biasanya 1 langkah 4 telapak kaki. Jadi kalau 100 langkah udah 400 telapak kaki gitu maksudnya. Nah itu setiap telapak kakinya tuh dicatat ibadah setahun. Ini hanya di bulan Ramadan. Maka dari itu, mari kita kaji kitab yang pertama, Duratun Nasihin. Duratun Nasihin itu adalah yang artinya intan nasihat ya, mutiaranya nasihat.
Ini karangan Syekh Usman Al-Qabawi ya. Tepatnya di halaman 10 baris kedua dah. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa amarja satid darin amin ya rabbal alamin bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar bin Khattab. Sini pakai lugat Sunda dulu ya. Nanti insya Allah Indonesianya dan penjelasannya ya. Jeung katampi ti Sayyidina Umar bin Khattab. Sahabat ini pasti. Bahkan mertua Rasulullah ya. Dari yang 4 itu tuh, dari mulai Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Ali, itu yang 2 mertua, yang 2 menantu. Maksudnya mertua dan menantu Rasulullah. Yang mertua itulah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sedangkan yang mantu itu Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Utsman mah itu dapat julukan Nuraini ya. Nuraini itu 2 cahaya. Kenapa? Karena sempat menikahi anak Rasulullah SAW, putri Rasulullah sampai 2, tapi satu-satu. Itu pun Rasulullah sempat berkata, seandainya saya masih punya putri perempuan, pasti saya nikahkan lagi dengan Sayyidina Utsman. Itu saking sukanya ya Rasulullah kepada Sayyidina Utsman. Padahal anak putrinya itu sudah dinikahi 2 satu-satu dan semuanya udah meninggal. Itu sampai bicara gitu Rasulullah, seandainya masih punya putri pasti dinikahkan lagi dengan Sayyidina Utsman. Ya, nah karena di sini sahabat ya, bahkan mertua ya Umar bin Khattab, makanya radhiyallahu taala anhu tuh. Yang artinya radhiya semoga Allah, semoga ridho Allah Ta'ala tuh ya. Nah jadi nih kalau sahabat mah ngadoainnya radhiyallahu an. Makanya ketika kita tarawih itu al-khalifatul awalu taulah. Ya pokoknya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an ya. Terus Sayyidina Umar juga radhiyallahu an kan. Begitu juga Sayyidina Utsman. Tapi ketika Sayyidina Ali mah itu kudunya mah karramallahu wajhah. Kalau bicara karramallahu wajhah itu udah pasti radhiyallahu anhu ada. Kok bisa demikian? Secara khusus nih Sayyidina Ali mah sampai dapat julukan karramallahu wajhah. Karomah itu semoga memuliakan Allah wajhahu, akan wajahnya Sayyidina Ali. Karena rupanya Sayyidina Ali mah seumur hidup belum pernah melihat kemaluannya. Coba ya. Enggak pernah. Ya kita mah nggak boleh sedikit ya. Asal pipis aja kudu aja ya. Iya. Kadang-kadang ada sedikit itu. Kalau nyukur gimana kalau nyukur? Iya, ya mungkin nggak diinin, pokoknya nggak ngeliat itu, mungkin ditutupin gitu ya, gitu ya. Iya bagus aja gitu. Emang yang namanya itu harus dicukur minim paling lambat ya itu 40 hari itu cukur.
Iya, jangan sampai jembrok ya. Ya untung itu nggak seperti rambut kepala ya. Coba deh. Di sinilah kehadiran Allah. Kalau banyak bulu itu kayak rambut kepala dari cukur-cukur. Bagaimana ceritanya ya? Dari hidung ya. Iya. Luar biasa tuh. Kepak. Hidung kepak. Ya bahkan walaupun biasanya nih ya, kepalanya karena sudah tua ubanan, itu cuma kaget itu. Biasanya Mbak ya, tetap hitam itu ya. Itulah. Nah, terus anin Nabi nampi ti Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau mau diartiin alaihi eta muga tetap as-salatu salat di sini maksudnya selawat ya. Selawat itu kalau dari Allah kan rahmat ya, kalau dari malaikat istighfar, kalau dari kita nih doa. Jadi kita kalau membaca selawat ke Nabi itu hakikatnya ngedoain Nabi. Ya, hati-hati jangan sampai ada yang pendapatnya ngapain ngedoain Nabi. Nabi mau sempurna, nggak kudu didoain. Kalau mau ngedoain kita sendiri buat kita. Nah justru karena sempurnanya Nabi ini kita doain, harapannya kita dapat luberan. Itu ya. Iya, itu keterangan di kitab Sifatu saja Sarah Safinatun aja ya. Jadi diibaratkan sebuah drum yang sudah penuh berisi air. Kemudian ditambah, otomatis luber ya. Dan itu luberannya nggak mengenai siapa-siapa. Pasti kan yang nambahin ya. Nah itulah. Jadi kita bersolawat mendoakan Nabi itu bukan buat siapa-siapa, buat kita juga. Bahkan kalau kita nggak doa aja, kalau nggak baca salawat itu terkatung-katung. Ya. Malahan sholat termasuk 2 khutbah Jumat ya, itu nggak sah kalau nggak baca salawat ya. Makanya membaca salawat ini ada yang sunnah hukumnya, ada yang wajib gitu ya. Umumnya sih sunnah, tapi ketika tadi di sholat, di khutbah itu wajib karena ya di rukun gitu ya. Nah anao sanyanyana Kanjeng Nabi kola eta ngadauh Kanjeng Nabi ilas tayaqadha tatkalane nyaring. Nyaring itu bukan nanggok. Mungkin kalau Ustadz Nanang udah paham nyaring-nyaring itu apa ya, tapi nggak tahu nih dia juga tuh paham gak nyaringnya. Entar dah diterjemahin ya. Ahadukum salah siji anjeun kabeh min naumihi tina sarena si ahad itu sinnya nggak ada alifnya tuh ya, rada kapus dikit. Ini tina sarena si ahad fi syahri ramadana dina bulan Ramadan wa taharaka jeung robah itu ahad hari itu tadi salah siji anjeun ya. Atau ngulet pipirosihi dina kasurna si ahad watakolaba yang gulang-guling si ahad min janibin tina gigirna ila janibin kana gigir sejen yakulu maka ngedauh lau ka eta si ahad malakun sa malaikat. Satu, kalau lapatnya malak berarti satu malaikat. Kalau tulisannya malaikat itu pasti banyak, ya. Bedanya jadi bahasanya kalau malak memufrad satu, kalau malaikat itu jamak berarti banyak. Kum gerah hudang, kudu hudang aranjen. Ya, udang anjir. Ya, barokah muga ngeberkahan Allah pika
dianjeun wa rahimaka sareng rahmatan ka anjeun Allahu sa Allah. Wa idza qoma maka tatkala nangtung si ahad biniat di sholati kalawan niat ngalakonan salat yad'u maka ngadoa lahu pikeun si ahad al firasu naon kasur wa yaqulu jeung ngucap ieu firas yang artinya kasur atau tempat tidur lah ya. Bagaimana? Allahumma hai Allah atihi muga maparin kasiahat al furusha kana pirang-pirang kasur. Jadi kalau piros mufrad ya, di sini mah aneh. Biasanya kan kalau jama itu ditambah ya hurufnya. Tapi justru ini dikurangin. Yang tadi mufradnya piros ada alifnya, jamanya nggak ada alifnya, cuma beda Eropa aja. Kalau tadi mah piros satu tempat tidur, kalau purus itu beberapa tempat tidur. Karena pirang-pirang kasur al marfu'ata anu diluhurkeun wa iza labisa jeung tatkalana make siahat saubahu kana bajuna siahat yad'u mangka ngadoa lau pikeun siahat as-saubu naon bajuna pakaian ya wa yaqulu jeung ngucap itu baju atau saub tuh Allahumma ya Allah atihi muga maparin ku Gusti si ahad kasih ahad ya min hulalil jannati tina pirang-pirang dangdanan surga perhiasan ini sama nih padahal mah kalau mufradnya mah hurufnya ada ianya segala kuliyatun tapi jamannya hulalun. Wa idza labisa jeung tatkalana make siahat na'laihi kana dua sandal siahat tad'u maka ngadoa lahu pikeun siahat na'lahu naon dua sandalna ahad wa taqulani jeung ngucap itu dua sandalna Allahumma ya Allah sabit moga neguhkeun Gusti kodamai kana dua dampal suku nasihat ala sirati di luhur siratal mustaqim. Sebenarnya mah siratal mustaqim artinya jalan yang lurus ya. Ini pakai istilah jembatan di atas neraka itu seperti siratal mustaqim padahal mah luar biasa ya. Karena jaraknya kan 3000 tahun perjalanan. 1000 nanjak, 1000-nya datar, 1000-nya nyungsep. Maka besarnya itu seperti rambut. Sampai ada yang mengatakan seperti rambut di belah 7. Anggapannya nggak ada ya. Gelap. Sementara di bawahnya itu api neraka. Nah, siap-siap itu ya untuk melahap. Sampai-sampai kalau orang yang makanannya haram itu darah dagingnya ibarat bensin yang siap disamber oleh api. Nauzubillah min dzalik. Terus wajah tanawala jeung tatkalana nyokot si ahad ya si ahad terus al inaa karena wadah caina yad'u maka ngadoa lahu pikeun eta siahat al inau naon itu wadah cai. Tadi wadah cai ya. Wa yaqulu jeung ngucap itu ina yang artinya wadah cai. Allahumma hai Allah atihi muga maparin Gusti kasiahat min aqwabil jannati tina sawarehna pirang-pirang cangkir surga. Cangkir gelas. Wila tawadoa jeung tatkalana wudu si ahad yad'u maka ngadoa lau pikeun itu si ahad al mau naon caina wa yaqulu jeung ngucap ieu
cai Allahumma ya Allah tahhirhu mugah ngabersihkeun Gusti itu saya Gusti kas eta ahad minazunubi tina pirang-pirang dosa gede wal khotoya jeung pirang-pirang dosa leutik. Jadi kalau zunub ya jamak dari janbun itu di sini dimaksudkan dosa besar, sedangkan kalau khotoya atau khotun ya itu adalah dosa kecil. Wa idza qoma jeung tatkala nangtung siahat ila sholati kana salat yadu maka ngadoa al baitu naon itu imah lahu pikeun siahat wa yaqulu yang ngucap itu imah Allahumma ya Allah wasi muga ngelegakeun qabrahu kana kubur nasihat wa nawir sarang muga nyaangan jeung mugah nyaangan uprotahu kana lubang na siahat lubang kubur maksudnya ya wazid sarang mugah nambahan kana rahmatahu kana rahmatna siahat wa yanjuru sarang ningali Allahu ta'ala sa'allahu ta'ala ilahi ka itu siahat birrahmati kalawan rahmat wa yakulu jeung ngadauh Allah ta'ala inda doa dina nalika ngadoa ya abdi hai abdi kula mingka eta tetep ti anjeun adu'a ari ngadoa wa minna jeung eta tetep ti kaula anu agung alijabatu ari ngajabah wa minka jeung eta ti anjeun aswalu ari pamenta wa minna jeung eta ti kaula annawal anniwalu ari maparinan wa minka jeung eta ti Gusti ini jangan Gusti ya kudunya ti anjeun ya jadi jangan Gusti di sini anjeun ganti-ganti al istighfaru ari menta ampura wa minna jeung eta ti kaula al ghufranu ari pangampura Zubdatul Wa'idin nutur kana kitab Zubdatul Wa'idin wa anib Umarul bin Khattab dan sudah diterima hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an anin Nabi dari Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam anaqala bahwa sungguhnya Kanjeng Nabi qala itu telah bersabda. Jadi ini ada sebuah hadis yang diterima dari Sayyidina Umar bin Khattab langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Umar ini menyampaikan sabda Rasulullah di mana Rasulullah bersabda gini nih. Ijaz taikozo ketika melek. Jadi nyaring-nyaring itu melek tadi. Bentar ya. Adukum salah seorang di antara kalian min naumihi dari tidurnya. Pisari Ramadana di bulan Ramadan. Wataharoka dan dia bergerak. Pipirosi di atas tempat tidurnya. Watakolaba dan dia berbalik min janibin dari satu sisi ila janibin kepada sisi yang lain. Yakulu maka itu berkata lahu kepadanya malakun satu malaikat. Bagaimana kum? Bangunlah. Barokah semoga memberkahi Allah pika pada kamu. Warahimaka bahkan semoga merahmati kepada kamu Allah. Jadi ini ya. Bangunnya matiin alarm doang ya. Makanya kalau pasang alarm jangan dekat-dekat ya. Kalau dekat lah bukannya bangun malah ngematiin doang. Yang jauh ya. Jadi nih, ketika salah seorang di antara kalian, insya Allah kita ya, itu melek, ya, dari tidurnya di bulan Ramadan tapinya nih,
Kalau sebelumnya mah enggak dapat keuntungan ini. Jadi kesimpulan nanti sholat tahajud di bulan Ramadan itu pasti udah mendapatkan keuntungan sholat tahajud di bulan lainnya. Tapi tahajud di bulan lain belum tentu dapat apa yang ada di bulan Ramadan, gitu aja. Sama ngaji juga begitu tadi. Keuntungan pahala ngaji di bulan Ramadan pasti dapat keuntungan pahala ngaji di bulan lain. Tapi di bulan lain nggak dapat keuntungan ngaji di bulan Ramadan. Gitu tuh kesusahannya sedikit. Tapi kan rata-rata libur ya. Kita alhamdulillah. Jadi dia melek dari tidurnya di bulan Ramadan. Kemudian nih hanya baru usik. Usik ya, makanya itu kalau bangun tidur kita melek jangan langsung bangkit ya. Itu nanti takut kaget ini jantung. Kita bolak-balik dulu gitu ya, kiri kanan gitu ya. Nah, iya. Jangan langsung masang seliwa atau besi ya. Waduh. Iya. Nah itu tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari ya. Ya emang bagus lah nggak kita ketahui. Kalau kita ketahui mah takut juga ya. Apa sebabnya? Malaikat ngomong tuh. Kata malaikatnya, woi bangun. Atau takut kita ya? Kan di sini tuh, kum bangun. Nah kalau bangun nih, bangun itu didoain sama malaikat. Satu supaya dapat keberkahan, kedua dapat rahmat. Kalau bangun, kalau enggak, atau enggak dapat. Oh, makanya usahakanlah kalau bulan Ramadan kita sedikit juga tidur gitu ya, sebentar juga gitu. Itu. Kemudian faiza koma, maka ketika dia bangun, nah ini baru bangun nih. Tapi biniati sholat, dengan niat sholat, yadu maka mendoakanlah kepadanya al-firashu tempat tidurnya. Wayakulu dan dia kalau kedengeran nih. Ya, mendoakan bagaimana Allahumma ya Allah atihi berikanlah ia al-furusa tempat-tempat tidur al-marfu'ata yang ditinggikan. Jadi ini kan tadi udah melek, udah gulang-guling kiri kanan ya, sekarang mau udah dah bangun. Tapi niatnya bukan hanya sekedar makan sahur, apalagi sekedar pipis mah ya. Iya, sholat, niatnya sholat. Walaupun istilahnya 2 rakaat, bahkan 1 rakaat itu nggak apa-apa. Iya, katanya kan udah witir. Tadi emang boleh. Nih, awas nih ya. Banyak yang punya paham adalah kalau udah witir katanya nggak boleh witir lagi. Ya bahkan nggak boleh sholat yang lain. Gitu ya. Atas dasar hadis, jadikanlah sholat terakhir malammu adalah sholat witir. Nah karena udah sholat witir tadi terawih, kan nggak boleh berarti sholat yang lain juga. Padahal itu bukan syarat, tapi keutamaan, ya. Itu pun bagi Sayyidina Umar. Adapun kalau Sayyidina Abu Bakar mah justru witirnya ya di pertama. Kan pernah ya? Beda pendapat nih antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Abu Bakar mah sholat witirnya sebelum tidur gitu aja ya. Kalau Sayyidina Umar mah habis tidur. Nah ini masing-masing punya pengikut nih. Sayyidina Abu Bakar punya pengikut, Sayyidina Umar juga sama. Ya mengadu kepada Rasulullah. Ya, masing-masing argumen dijelaskan. Sayyidina Abu Bakar karena kehati-hatian takut nggak bangun gitu ya, makanya witir dulu sebelum tidur. Kalau Sayyidina Umar semangat orangnya, ya, akhirnya sholat witirnya habis tidur. Nah itu kedua-duanya nggak ada yang disalahin. Baik Sayyidina Abu Bakar maupun Sayyidina Umar, nggak ada yang salah ya. Jadi mau sebelum tidur, mau habis tidur sholat witir, yang penting sholat. Yang salah mah ributnya aja. Iya.
Kayak puasa kemarin. Ada yang hari Senin ya. Ada yang hari Selasa ya. Oh, ramai ribut mah. Kayak terawih lagi. Ada yang 23 mau witir, ada yang 11 sama witir gitu ya. Ribut. Tuh, sholat mah kagak. Iya. Bahkan ada yang lebih parah. Lah katanya ya, sholat taraweh pada ribut aja. Yang sama yang 23 dan yang 11. Mendingan saya katanya nggak ribut. Kenapa Bang? Nggak sholat? Ributin. Nggak diributin. Ya. Jadi apa namanya bangunnya nih ya sholat nih. Nah pasti tuh tanpa kita minta, ya, tanpa kita ketahui itu tempat tidur ngedoain. Kalau bangun itu buat sholat, bagaimana ngedoain? Ya Allah, berikanlah ia tempat-tempat tidur yang tinggi. Naik kalah kena ranjang. Nah ini bukan berarti, loh katanya guys saya selama ini nih udah berapa malam selalu begitu, tapi tempat tidur saya gini-gini aja katanya ya. Bukan gitu, ini maksudnya nanti di sorga, ya. Nah, berarti ini secara tidak langsung ngedoain supaya masuk sorga tuh. Asal tadi bangunnya niat sholat ya. Nah kemudian, wa idza labisa, dan ketika ia memakai saubahu pakaiannya, yad'u maka mendoakan lahu kepadanya asau pakaiannya tuh. Bagaimana kata pakaian wa yaqulu Allah matihi, ya Allah berikanlah ia min hulalil jannati, dari perhiasan surga. Jadi begitu dia udah bangun, ganti baju. Nah, ini pakaian tidur sama pakaian sholat bedain ya. Sebab satu khawatir takut darah nyamuk gitu. Ya kalau sedikit mungkin dimaaf ya, tapi kalau banyak kan. Keduanya kan nanti takut kucel. Gitu. Apalagi tuh ya. Ada bekas Aceh segala apa ya. Iya. Sholat aja dipakai pakaian bekas tidur. Iya bekas Aceh segala, pakai minyak wangi kagak. Itu yang di samping yang kesiksa itu ya. Katanya. Gitu. Sarung lagi ayam. Iya. Ada ya, proses. Apa pantai? Itu mah capcay namanya, Pak. Tentunya capcay ya, itu mah capcay ya. Emang kalau Aceh itu bahasa apa sih? Aceh itu Sunda. Sunda ya. Apa tuh Ustaz Tudun nggak tahu itu ya. Iler ya, iler ya. Ya iler itu ya. Iya. Iya. Nah itu pakaiannya tuh yang ngedoain tuh ya. Wah, untung ini juga sama nggak tahu dia. Kalau tahu mah ini juga nih kita takut juga ya pakaian bisa ngomong. Ternyata tuh yang dianggapnya nggak bernyawa ya, seperti tadi tempat tidur ya. Ya terus juga apa namanya pakaian tuh ya, itu ternyata ngedoain di sini. Ya bagaimana ngedoainnya? Itu ya Allah berikanlah dia perhiasan di sorga nanti. Jadi kalau udah bicara perhiasan udah pasti pakaiannya ada. Ya, nggak mungkin perhiasan aja nggak pakai pakaian. Bagaimana ya? Kan gitu ya. Iya. Itu mah kayak orang atasnya mah keren gitu ya. Pakai jas, pakai dasi, kayak celana pendek gitu ya. Wah, itu. Jadi setiap perhiasan pasti udah ada pakaian. Kalau pakaian belum tentu ada perhiasan. Nah, terus wajala bisa, dan ketika ia memakai nalaihi kedua sendalnya, tadu maka mendoakan lahu kepadanya na'lahu kedua sendal itu. Kesendal-sendal ngedoain. Bagaimana? Watakulani, dan kedua sendal itu ngomong, ngedoain. Allahumma ya Allah sabit, tetapkanlah kodamai kedua telapak kakinya nanti ala siroti, di atas jembatan neraka gitu ya. Itu aja. Jadi itu ini mungkin rumah zaman dulu. Kan rumah zaman dulu mah boro-boro istilahnya tehel ya. Ubin juga enggak ya. Pokoknya mah tanah. Ya bahkan Masjid Nabawi itu segitu masih pasir. Emang boleh kita kalau sholat di bawahnya pasir? Boleh. Yang penting mah suci.
Jadi itu kalau kita mau sholat selagi itu nggak jelas ada najis, ya nggak apa-apa, nggak pakai sejadah nggak masalah. Tapi kalau nggak pakai sejadah mah nih, kalau ada yang nempel ya, itu untuk sujud keduanya diginiin, dibuang. Kalau nggak dibuang, kita sujud kedua masih ada yang nempel, nggak sah. Ya, kecuali kalau lebah tempat sujud kita nih, yang khususnya ini nih ya, itu diletak-takin lah gitu ya, begitu, baru. Jadi nggak masalah ya. Yang penting mah nggak najis gitu aja. Gitu. Nah, jadi sebenarnya mah enak sih nih rumah nggak di ubin ya. Kita beludah di mana bebas. Bahkan zaman dulu mah kalau yang ketakutan itu mau pipis umpamanya, ya kan dulu rumah kebanyakan di luar sumurnya ya. Dia mau keluar takut, udah pipis di kolong. Apalagi rumah panggung mah ya, ya macam daerah Cianjur tuh. Di bawahnya kambing. Menongol itu kambing. Kata kambing, wah ini nih. Kata kambing anak, wah ini katanya susu emaknya nih ya, main sedot aja, rupanya potong ngasih Udin. Kacau ya. Nah jadi memang sekarang juga walaupun rumah kita sudah di tehel ya, ya di ubin bahkan ada yang pakai keramik ya, itu baiknya mah pakai sendal dalam. Apa sebabnya? Karena kalau pakai sendal dalam mah seandainya nih ubin ini ada bekas najis yang cara cucinya itu enggak benar ya, itu kan tetap najis. Kering memang, tapi kan nanti kaki kita basah, nular. Paham nggak? Tapi kalau ada sendalnya kan terhalang ya. Apalagi di musim-musim dingin itu bagus kita pakai sendal. Nah ternyata di sini nih ada kesimpulan tersendiri nih sendal aja. Nah, ya cuma kalau sendal dalam biasanya karena ini jangan yang kulit lah. Kalau yang kulit mentar ya, basah lagi ya. Ya pokoknya menjepit aja. Nih kedua sendal ngaduain bagaimana kata sendal. Ya Allah, tetapkanlah kedua telapak kakinya di atas jembatan neraka. Dengan nama jembatan neraka tadi kan ya. Oh itu dalam riwayat pisahannya seperti rambut. Atau anggapannya nggak ada. Maka jaraknya 3000 tahun perjalanan. Tadi itu setahun nanjak, setahun datar, setahunnya nyungsep. Seandainya datar semua nggak mungkin bisa kan? Karena kalau bukan berdasarkan amal nggak bisa ini mah. Tapi kalau berdasarkan amal luar biasa nih. Dari yang paling keren ya itu seperti kilat, cepet langsung surga. Jadi orang kalau udah selamat nyebrang di jembatan atas neraka itu masuk ke surga soalnya. Ada yang seperti angin, set masih bagus. Ada yang seperti kuda lari, wih, nyampe juga, masih bagus. Ada yang seperti orang lari, masih bagus juga. Iya. Ada yang kalau orang jalan nyantai, lumayan. Bahkan ada yang ngeranang juga, kalau selamat masih bagus. Yang disayangkan ini baru juga dia menapakkan kakinya langsung. Waduh, gitu juga ya. Nah di sini jangan punya pendapat. Katanya gila, kalau berbuat dosa mah jangan tanggung-tanggung. Udah sekalian, ntar kan malaikat gemes kan gitu ya. Iya katanya lemparin di kesewotan, ntar kan kelewat tuh ya ke surga. Atau ada temboknya, lebih parah nih bakalan ya. Nah ini nih makanya terus sendal juga ngedoain nih. Supaya bisa ditetapkan di atas jembatan atas neraka nanti. Kemudian udah nyampe nih ke tempat wudhu ya, kan tadi mau sholat. Wa idza tanawala, dan ketika dia memegang atau meraih al-ina, tempatnya, tempat air. Ya mungkin kalau zaman dulu mah kalau kita mau wudhu pakai gayung ya. Ya, kalau sekarang mungkin keran tuh keran gitu ya. Ya. Nah ternyata itu kerannya, gayungnya juga ngedoain tuh. Yad'ulahu, maka mendoakan lahu padanya alinau, tempat
Air itu, bagaimana kata keran itu, kata gayung itu? Wa yaqulu Allahumma atihi, ya Allah berikan min aqwabil jannati, dari gelas-gelas sorga nanti. Secara tidak langsung ngedoain masuk surga juga ya. Jadi ini keran, gayung yang selama ini kita pakai wudhu di malam hari bulan Ramadan, itu ngedoain supaya nanti kita juga diberikan gelas-gelas atau cangkir-cangkir, bahkan piala-piala nanti di surga gitu ya. Nah udah. Wajah tawa doa, dan ketika dia wudhu, yad'u, maka mendoakan lahu kepadanya al-mau, airnya. Wa yaqulu, dan berkata air itu, Allahumma ya Allah tahhirhu, sucikanlah ia minazunubi, baik dari dosa-dosa besar wal khotoya, maupun dosa-dosa kecil. Jadi begitu kita wudhu nih, itu airnya mau yang di kulak kek, mau yang di keran kek ya, khususnya yang kita pakai wudhu nih, itu ngedoain. Bagaimana? Kata air itu kalau kedengeran, ya Allah sucikanlah daripada dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Jadi enggak kita pinta tuh ya, udah ngedoain tuh. Ya bahkan kan dengan kita wudhu itu, insya Allah nih, dosa-dosa yang ada di tubuh kita, kalau memang itu dosa kecil, itu rontok ya dengan wudhu. Nah terakhir nih, udah beres segalanya tuh ya. Ya udah beres wudhu, segala apa, tinggal sholat nih. Wa idza qoma, dan ketika dia berdiri ila sholat, untuk sholat, yadu, maka mendoakan al baitu, rumahnya, lahu kepadanya. Wa yaqulu, dan berkata itu rumah, Allahumma ya Allah luaskanlah kubrohu, kuburannya, wa nawir hufrotahu, dan terangilah kedukan lahannya gitu ya. Wazid, bahkan tambahkanlah rahmatahu, akan rahmatnya juga. Wayan juru, Allah melihat Allah Ta'ala ilai kepadanya birrahmati, dengan kasih sayang. Jadi ketika dia udah sholat nih ya, berdiri mau sholat nih, tadi khususnya sholat tahajud. Jadi tahajud mah kalau itu syaratnya kudu udah tidur. Walaupun nggak diniatin tahajud, kalau udah tidur mah itu disebut tahajud. Walaupun Isa juga. Tapi jangan waktu ntar tahajud, boro-boro tahajud Isa juga kagak lah ya. Bahkan subuh juga kebablasan lah ya. Makanya iya. Ya makanya itu dimakruhkan pada dasarnya kita tidur sebelum Isya ya. Maksudnya udah masuk waktu Isya, tapi dia tidur dulu lantas sekalian tahajud. Itu makruh kalau memang dia punya keyakinan bakal bangun, malam bisa sholat Isya. Nah kalau dia itu nggak punya keyakinan, dosa. Tuh yang orang sholat aja kalau begitu tidur, kalau udah masuk waktu dia belum sholat, itu dosa hukumnya tidurnya. Apa gimana yang nggak sholat? Pernah orang yang nggak sholat ketika tidur lantar sholatnya, pernah nggak? Kagak lah orang yang nggak sholat, nggak punya pikiran kapan mau sholat ya. Jadi sepanjang dia tidurnya, mau siang mau malam, selagi itu udah masuk waktu sholat, dosa terus. Nggak nyadar kan itu ya. Nah, jadi itu masalah tidur kita udah waktu Isya belum sholat tuh. Kalau memang punya keyakinan baik itu alarm, asal tadi alarm jangan deket-deket ya. Ataupun memang di antara keluarga ada yang dipesan untuk nggak bangunin, itu makruh tidurnya. Kalau memang nggak punya keyakinan, itu haram. Tapi kalau memang walaupun sudah punya keyakinan bakal bangun sebelum habis waktu Isya ya, ternyata dia kelewat, tetap dosa. Paham ya? Padahal udah punya keyakinan nih, masak alarm, bahkan mesen nih ke keluarga, ntar banguninnya sebelum habis waktu Isya, sebelum subuh pokoknya. Ya mau sekalian tahajud, walaupun Isya juga kan tadi katanya kalau memang habis tidur mau udah disebut tahajud gitu ya. Ternyata kelewat, nggak ada yang ngebangunin, lupa kan gitu ya. Alarm juga tadi bukannya bangun malah cuma ngematin alarm doang. Nah itu tetap dosa hukum. Gitu. Nah jadi ini tempat tidurnya itu ketika dia sholat ya, itu tempat tidur ngedoain. Rumahnya. Nih makanya nih kalau sholat tahajud mah termasuk Rasulullah itu di rumah.
Rasulullah selain sholat wajib itu semua di rumah. Ya, hatta sholat sunnah fajar juga Rasulullah. Karena apa? Rumah Rasulullah itu satu tembok dengan masjid. Itu kan kalau pengen tahu rumah Rasulullah tuh sekarang jadi makom. Rumah Rasulullah tuh raja dunia akhirat rumah sudah gitu. Cuma hanya buat untuk 3 makam. Rasulullah, Abu Bakar, Umar ya. Segitu rumahnya. Itu dalam riwayat kalau berdiri aja nyundul. Pemimpin dunia akhirat coba tuh kan. Coba ya, Masya Allah. Tuh. Jadi inilah rumah tuh ya. Ngedoain bagaimana tuh kata rumah teh, ya Allah luaskanlah kuburnya dan terangilah. Bukan kita bisa bayangkan bagaimana sempitnya kubur dan gelapnya kubur ya. Kubur mah gelapnya bukan hanya malam, siang juga gelap. Kalau nggak percaya coba jalan. Iya. Saya ini hampir 3 kali selama bulan Ramadan nyaksiin kuburan yang suka merendung. Astagfirullahaladzim. Dari yang rada basah tanahnya, ada yang kering. Ini 3 selama Ramadan nih, 3 kali ngalamin. Ada yang memang basah. Kata saya, bagaimana kalau kita gitu ya? Ya emang kalau digali sekian, tapi kan kenyataannya kan duruk lagi ya. Segitu tuh, boro-boro dia mau bagaimana? Kayaknya berdiri juga secara logika udah nggak bisa ya. Padahal kenyataannya yakin itu percaya bakal dibangkitkan lagi. Akhirnya itu ya, Masya Allah, yang tadinya dia di dunia ini lega dikubur segitu ya. Yang tadinya di dunia ini apa terang, kan di dunia mah kita walaupun malam juga bahkan mati lampu juga kalau ada bulan masih terang ya. Dikubur jangankan malam, siang tetap gelap. Bahkan yang lebih ironis, kalau di dunia kita masih punya teman, masih ada yang lain, masih bisa kita minta tolong. Dikubur, coba tuh ya. Nah ini didoain nih sama rumah kita tuh, rumah yang dipakai sholat. Pakai sholat tuh. Itu bagaimana? Ya Allah, luaskanlah kuburnya, terangilah. Bahkan tambahin rahmat. Jadi kalau orang itu udah dapat rahmat, kasih sayang, dikubur juga enak. Jadi dikubur itu insya Allah udah merasakan nikmat kubur, ya, nikmat surga gitu ya. Juga bisa udah ngerasain ajabnya neraka dikubur itu, tergantung amal. Bahkan kalau memang prosedurnya gitu, ya karena memang kuburnya rumahnya itu ngaduin supaya kuburnya diluasin, diterangin, bahkan dicurahkan taburan rahmat, makanya pasti Allah juga melihat pemandang dengan penuh kasih sayang ya. Orang kalau sudah dilihat dengan penuh kasih sayang oleh Allah nggak bakal disiksa. Tuh. Bahkan ini kembali kepada orang yang sholat tadi di rumah nih, sholat tahajud, ketika dia berdoa itu kalau kita tahu Allah berfirman bagaimana? Ya wa yaqulinal doa ya. Ya abdi wa hambaku minka, darimu adua wa minna, dan dari kami al-ijabatu, adalah pengijaban doa. Jadi udah yakin nih kalau dia berdoa pasti dijabah. Dan wa minka dan dari kamu as-su'alu permintaan, wa minna, dan dari saya an-niwal pemberian. Kalau dia minta itu pada saat itu pasti. Makanya nih ya, yang selama ini punya masalah jangan lewatkan nih di bulan Ramadan ya. Kita bangun, kita banyakin doa, kita minta. Nah bahkan wa minka, dan dari kalian al-istighfaru, itu permohonan ampun, makanya wa minna, dari kami al-ghufran, adalah pengampunan. Jadi kalau orang itu minta ampun di bulan Ramadan ini tuh tadi, itu pasti diampuni ya, karena memang bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan gitu ya. Nah itulah Syekh Utsman Al-Qaradawi menukil atau mencantumkan ini hadis
dari kitab Zubdatul Wa'izin ya. Jadi kalau kitab ini mah namanya kitab Durratun Nasihin. Nah, cuma di Durratun Nasihin itu pengambilannya, referensinya, tukilannya, pengalihannya itu diantaranya dari kitab Zubdatul Wa'izin. Jadi kesimpulannya ya, bahwa yang namanya sholat tahajud itu harus sudah tidur. Walaupun sebentar, asal benar-benar tidur itu sudah lupa, udah gak kedengaran segalanya ya. Kalau mata ngantuk, berat, tapi kita masih ngedengar suara, belum tidur. Atau keduanya cirinya udah ngimpi, udah pasti tidur itu. Ya gitu ya. Ya apalagi ngimpi si bewok Pak ya. Iya. Dan yang keduanya, itu tadi ya, keuntungan tahajud di malam di Ramadan itu pasti udah dapat keuntungan tahajud di bulan-bulan lain atau malam-malam lain itu ya, karena khususnya di sini ternyata rumahnya itu ngedoain gitu ya. Mungkin cukup untuk selanjutnya kajian kita bikinnya ya sebagai alat untuk betulnya ibadah kita khususnya puasa. Dan untuk referensinya kitab Fathul Qorib halaman 226 baris terakhir ya. Masih tentang kesunahan puasa. Bagaimana sebelumnya sudah diketahui bahwa kesunahan puasa itu secara global ada 3. Nah, 1 menyegerakan buka kalau sudah masuk waktu ya. Keduanya mengakhirkan sahur. Atas dasar sabda Rasulullah SAW, la tazalu ummati, ada juga yang la yazalu nasu gitu, ada juga ya. Ya pokoknya mah tidak henti-hentinya umatku atau manusia bikhairin dalam kebaikan. Ma'ajalu selagi dia menyegerakan al-iftar buka, wa akhoru dan mengakhirkan as-sahuro sahur gitu ya. Gitu. Nah sekarang yang ketiganya nih. Wasalisu dan yang ketiganya tarkul hujri meninggalkan perkataan yang jelek al pasi yang kotor minal kalami dari perkataan al paisi yang kotor ya, jadi minal kalami dari perkataan al paisi yang kotor payasunu. Jadi nih yang ketiga ini dari sisi puasa aja ya, padahal mah hukumnya mau wajib. Ya kayak kita nggak boleh dusta, hukumnya mah wajib jangan dusta ya. Ketika dia dusta, haram, dosa. Tapi dari sisi puasa, supaya nggak membatalkan pahala puasa, itu sunnah harus dihindari gitu. Makanya ngejaga nih, meninggalkan dari perkataan yang buruk nih. Ya seperti yang hadis itu kan ada tuh yang satu asya'a, ada 5 perkara ya yang tuhbitu as-shaima itu ya. Jadi ayat tubtilu sawabahu itu. Jadi 5 perkara yang membatalkan puasa, maksudnya nggak batalin pahalanya. Jadi dalam puasa mah ada yang nggak batalin puasanya, kalau nggak batalin puasa wajib qada nanti. Kalau yang nggak batalin pahala puasa mah puasa tetap sah, nggak kudu qada. Tapi waktu puasanya dia nggak dapat pahala. Kewajiban gitu ya, hanya menggugurkan kewajiban. Jadi kalau kayak orang kerja mah dipecat mah kagak enggak ya. Tapi nggak digaji. Ya, zaman sekarang mana orang mau kerja juga nanya dulu berapa gajinya ya. Nah, gitu hati-hati. Nah, makanya nih Fayasunu maka harus menjaga as-shaimu orang yang puasa. Jadi yang 5 tadi ya, 1 gibah, kedua gibah 1 kizbun ya, bohong ya. Bohong itu ngomong sesuai dengan kenyataannya. Keduanya adalah gibah itu ngomongin kejelekan orang. Mau di depannya mau di belakangnya ya. Bagaimana kalau kebaikan? Atau bagus itu mah, tapi jarang orang kalau kebaikan diomongin ya. Kebanyakan kejelekan. Ketiganya adalah namimah. Ini kedengaran bagus ya namimah ya, tapi artinya jelek itu
yang suka ngadu-ngaduin orang, provokator, dorna. Nah, terus yang ketiganya, yang keempatnya ya, sumpah palsu. Nah, itu. Nah, makanya di sini Fayasunu mangka harus menjaga asoim orang puasa lisannya anil kijib itu. Dari perkataan dusta, wal gibati dan mengupat wan hawizalika dan sebagainya. Jadi ini supaya nggak batal pahala puasa ketika puasanya, hindarkan. Jaga mulut kita dari perkataan kotor, khususnya yang namanya bohong, dusta, tadi ngomong nggak sesuai dengan kenyataannya. Dan gibah, ngomongin kejelekan orang. Bahkan semacamnya. Nah tadi ya, namimah, sumpah palsu ya. Nah di sini dicontohin bahkan kasatmi seperti mencela ya, mencaci maki, marah-marah. Dasar lu, nih kadang-kadang tuh ya kalau itu di jalan itu orang kadang-kadang suka sembarangan. Goblok lu, babi lu. Aduh, jangan ya. Soal itu takutnya berbalik doang. Bukannya, iya. Kadang-kadang karena, ya kadang-kadang biasa suka kabet orangnya, suka main nyelak aja. Kadang-kadang tuh suka digoblokin, anjing gitu. Jangan. Nah, itu jadi, nah bagaimana nih kalau kenyataannya ada seseorang mencaci maki kita nih, banyak ya. Wa in satamahu, maka jika ada seseorang mencaci maki kepadanya, berarti wa in satamahu ahadun ya. Dan jika ada seseorang mencaci maki kepadanya, fal yakul, maka ia harus berkata marrotaini, 2 kali, atau salasan atau 3 kali, ini sesungguhnya aku shaimun, itu orang yang puasa. Ini kalau ada orang yang marah-marah nih ya, mencaci maki, iya, jangan dibalas, jangan elu juga. Udah ya, jawab aja, maaf saya lagi puasa, tapi jangan dibuntutin. Ntar lo kalau gue udah nggak puasa. Udah gitu aja ya. Ya, jangan ditambahin ntar kalau gue puasa baru lah gue layanin deh. Nah ini bacanya berapa kali? Boleh 2 kali, boleh 3 kali ya. Sunan. Nah, bagaimana, apakah dengan lisan, apa dengan hati nih? Ya mungkin kalau yang ini mah katanya mendingan pakai hati aja. Nggak tahu dia kalau nggak pakai hati mah ya. Ntar kalau lisan ini ntar kesannya ria gitu ya. Nah makanya ini di sini nih ada atur. Imma bilisanihi ya. Baik itu waktu ngomong saya lagi puasa, maaf saya lagi puasa, itu dengan lisannya silakan aja. Terang-terangan langsung, maaf saya lagi puasa ya. Nah itu kama qolahu, sebagaimana dikatakan An-Nawawi oleh Imam Nawawi bil azkari, di dalam kitab azkar. Ada tuh ya, kitab azkar itu karangan Imam Nawawi membahas tentang zikir-zikir itu. Nah itu dianjurkan ketika berkata saya lagi puasa itu dengan lisan. Enggak, lebih ini mah enggak ada istilah riayaan gitu ya. Memang udah aturannya begini. Au bi qalbihi, ataupun dengan hatinya. Nah ini kama qala naqala Rafi'i, sebagaimana yang sudah dinukil oleh Imam Rafi'i al-aimati, tentunya dari para imam. Jadi boleh juga dengan hati ya. Nah, ini pendapat Imam Rafi'i. Ini mah apa kalau kata bahasanya masternya fikih ya. Itu Imam Rafi'i sama Imam Nawawi. Nah ini jadi beda nih. Kalau kata Imam Nawawi mah pakai lisan, nggak apa-apa. Kalau kata Imam Rafi'i mah jangan pakai lisan, pakai hati aja gitu ya. Nah di sini mana yang lebih kuat ya? Iya, ada ya. Nah di sini nih, kan di sini sebenarnya sama-sama kuat di pendapat ya. Iya.
Ya Imam Nawawi kalau menurut usul fikihnya pakai kama ya. Imam Rope juga kama juga gitu, sama-sama kuat, bahkan ini sama mujtahid fatwa doang ya. Ini dua dosen ini ya di bidang ilmu fikih nih. Nah, tapi ada rumus supaya kita ketahuan mana yang lebih kuat ya. Di dalam rumus kaidah usul fikih, ketika bertentangan dua pendapat ulama, maka kita ketahui mana yang lebih akhir. Kalau sudah diketahui mana yang lebih akhir, nah maka itu yang akhir yang lebih kuat. Makanya kudu tahu tuh, Imam Rafi'i tahun berapa, Imam Nawawi tahun berapa. Nah di sini ya biografinya nih, kalau Imam Rafi'i itu wafatnya tahun 623 Masehi Hijriah. Kalau Imam Nawawi tahun 676, berarti akhiran mana? Sekali lagi. Imam Rafi'i 623 Hijriah, Imam Nawawi 676 Hijriah. Imam Nawawi. Nah, berarti di sini yang lebih kuat adalah Imam Nawawi, yang mana itu ngucapinnya tadi saya lagi puasa langsung dengan lisan. Jadi nggak ada istilah riya dalam hal ini, gitu. Gitu ya. Nah, itulah kesunahan yang berhubungan dengan puasa hanya secara global. Sebenarnya banyak masih ya. Kesunahan puasa itu seperti di dalam kitab Niatul Zain itu banyak gitu ya. Nah, kemudian dikit lagi nih. Waktu sorok dan meringkaskan soimin, orang yang puasa alai kepada kaul Imam Rafi'i itu ya. Nah, jadi di sini tuh tadi sebenarnya mah yang kuat mah tetap Imam Nawawi, cuma Imam Rafi'i itu meringkas gitu aja dah. Nah, baru nih. Wa yahrumu, dan haram siyamu khamsati ayyamin, puasa pada 5 hari. Al-idani, yaitu 2 hari raya, aisaumi yaumi idin, yakni puasa pada hari raya Idul Fitri itu ya, Idul Fitri. Wa Idul Adha, dan hari raya Idul Adha. Wa ayami tasriki, dan pada hari-hari tasrik. Wahia, dan yaitu salah satu 3 hari allati ba'da yaumin nahri, yang sesudah hari nahar atau Idul Adha. Jadi nih kudu tahu juga nih ya tentang hari-hari yang haram dipakai puasa. Jangan asal rajin aja. Bahkan ini bukan aja haram tapi nggak sah. Ya, puasa di hari-hari ini nih. Dan kalau seandainya kena hukuman dia puasa 2 bulan itu karena hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, yang mana kan harus berturut-turut ya. Tapi kalau kepisah dengan hari ini mah nggak masalah. Termasuk yang 5 hari ini. Makanya kalau puasa kifarat itu kalau pengen istilahnya sempat kepisah ya, itu mulainya bulan Zulqa'dah, bulan Hafid ya. Bulan Hafid full sebulan. Nah, bulan Zulhijjahnya, bulan hajinya itu berarti dapat 9 hari ya. 9 hari. Kan tanggal 10-nya lebaran. Lebaran haji kan ya. Nah, tambah hari tasrik yang 3 hari. Jadi 4 hari itu libur. Nggak apa-apa itu mah. Walaupun kepisah juga ya. Gitu. Nah, jadi yang namanya hari haram, yang namanya haram puasa itu bukan karena perempuan haid aja ya. Termasuk di sini nih ada yang hubungan dengan masanya, waktunya, khususnya hari ya. Di sini tadi haram, artinya kalau dikerjakan dia itu dapat dosa. Kalau ditinggalkan, insya Allah laginya siapa yang mau ya. Tapi sekali lagi kalau dia nggak tahu itu haram, nggak dapat pahala. Gitu. Puasa pada 5 hari ini nih, bahkan nggak sah tadi ya. Yang mana? 1, 2 hari raya. yakni hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Gitu ya. Kalau ada yang nanya, kapan lebaran? 1 Syawal aja gitu aja ya. Kalau harinya nanti aja tunggu sidang isbat gitu ya. Nah, dan Idul Adha tanggal 10 bulan Zulhijjah, lebaran haji istilahnya ya. Tuh.
serta yang hari-hari tasik yang 3 itu, yakni tanggal 11, 12, dan 13 ya, yang pas berkenaan kalau jamaah haji mah lagi ada di Mina ya, dia menyelesaikan tentang jumroh. Mungkin kalau ngambilnya nafar awal itu sampai tanggal 12 ya, berarti jumrohnya kan cuma 3 kali, jumroh Aqobah, jumroh yang 7-7-nya itu 2 kali, tanggal 11 tanggal 12. Kalau nafar sani mah sampai tanggal 13, berarti 3 kali gitu itunya ya. Tuh. Itu, tapi itu biasanya sih tanggal 12 sudah pada sepi. Padahal makanan udah dijamin itu. Tidak ada ya. Nah, itulah 5 hari yang haram dipakai puasa. Jangan karena rajin ya, sebab itu bukan aja dosa, bahkan nggak sah. Makanya apapun juga kita harus tahu ilmunya. Jadi kalau ada ilmunya mah, insya Allah amal kita jadi pahala, jadi sah ya minimal ya. Nah baru setelah sah, baru ke sana pahala enggaknya kembali kepada keikhlasan kita. Jadi jangan langsung bahasanya, yang penting mah ikhlas. Ya, bagaimana dapat pahalanya kalau nggak benar begitu ya? Iya. Iya. Dan dasar semuanya adalah ilmunya itu ya. Mungkin cukup. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa ta'ala ala sayyidina ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana faddu ilaina inda hajatan wa tansanir rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhokal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qiraatana wa ta'allumana wa ta'abuna min taksirana ya Allah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sholli ala jami'il anbiya'i alhamdulillahi rabbil alamin.